Saudara, yang Bapak Ibu lihat hari ini adalah seorang Jason yang udah jadi. Tapi untuk membentuk Jason seperti hari ini, prosesnya luar biasa. Saya pernah kesaksian, saya ini orang susah. Papa saya miskin, mama saya miskin, nikah tambah miskin, punya 4 anak laki-laki. Saya anak pertama. Namanya anak pertama, tahu namanya hidup susah, saudara. 2006 saya merintis karir sebagai seorang penyanyi rohani. Ternyata merintis karir sebagai seorang penyanyi rohani gak gampang, rasanya mau nyerah. Saya dari Rangkas Bitung, kampung, kecamatan, sekarang udah kabupaten. Mungkin orang gak tahu Rangkas Bitung di mana. Anak kampung, lalu ke Jakarta mencari peruntungan. 2006 tiba-tiba papa saya meninggal dunia mendadak. Bulan Juni 2006. Saya lagi pelayanan di Srikalang Aceh. Saya pulang ke Rangkas Bitung, saya menemukan papa saya udah pakai kapas di hidungnya. Hati anak mana yang gak sedih kehilangan papanya. Tapi yang bikin saya lebih sedih adalah sebagai seorang anak pertama, anak laki-laki pertama, saya merasa belum bisa membahagiakan papa mama saya, saudara. Apalagi papa saya. Papa saya orang Siantar, hidup miskin dari dulu, nikah dengan mama masih susah, meninggal pun masih susah. Meninggalkan hutang rumah bank. Atas nama bank gak pernah lunas dari tahun 83 sampai tahun 2008. Rumah atas nama bank. Dan akhirnya saudara selesai penguburan, saya melihat mama saya jam 2 pagi nangis di pinggir kamar mandi ciumin baju papa saya. Saya gak pernah lupa kata-katanya. Bagaimana saya melewati hidup ini tanpa kamu, katanya. Bagaimana membesarkan 4 anak-anak ini yang lagi butuh biaya besar. Bagaimana melunasi semua hutang yang gak puas. Saya tahu bagaimana itu perasaannya. Waktu saya dengar itu saya cuma nangis, saya cuma punya lutut, saudara. Saya gak punya apa-apa. Tabungan saya di bawah 500 ribu. Saya cuma sujud ngomong gini, Tuhan, masakah engkau tidak perhatikan keluarga ini? Engkau yang sudah memanggil saya menjadi hamba-Mu. Perhatikanlah keluarga ini, jadikan saya Yusuf bagi keluarga ini. Saudara, saya semakin semangat mulai promosiin album saya Sentuh Hatiku waktu itu. Ke gereja-gereja besar ditolak semuanya. Misalkan gereja gak bisa, karena mereka gak kenal dengan saya. Akhirnya ada sebuah gereja di Surabaya, saya gak sebutkan nama gerejanya. Jemaatnya 10.000 lebih, 6 kali ibadah. Jason, kamu boleh promosi di gereja saya, bawa aja CD yang banyak. Tapi maaf ya, gak ada tiket, gak ada PK, gak ada hotel. Gak apa-apa Bu, yang penting boleh promosi. Ini 1 lagu aja, iya. Saya utang loh, beli tiket Lion Air tuh saya utang. Pergi berdua dengan pemain piano. Sampai di Bandara Juanda, gak ada yang jemput, saudara. Yang sampai sebuah SMS berkata, maaf pelayanan Anda kami batalkan. Saya udah bawa 7 dus 700 CD. Dengan harapan dijual, ada untungnya, saya mau bayar utang. Dan sisa untuk hidup. Saya nangis kayak anak kecil hari Sabtu siang. Saya coba tiket pulang saya Senin, saya bilang ke pihak klien tolong ditukar, gak bisa Pak, tiket promo. Saya gak bawa uang, saudara. Saya telepon nama saya di Wartel, dulu masih ada warung telekomunikasi. Saya telepon, tolong cari pinjaman uang mah. Saya harus beli tiket baru mahal. Mama saya pontang panting, udah hidup susah namanya ibu. Saya terasa semua ibu-ibu sama demi anak juga diusahakan. Dapat uangnya transfer ke BCA saya beli tiket baru mahal. Sepanjang perjalanan di pesawat saudara tahu, saya cuma liatin langit dengan keadaan marah. Saya bilang Tuhan, saya mau berhenti jadi hamba Tuhan. Saya gak mau lagi tulis lagu. Saya gak mau lagi nyanyi, saya mau tutup semua mimpi saya menjadi seorang hamba Tuhan. Gak mau, mendingan kerja sama orang lebih dihargai, gak seperti ini. Tuhan tahu saudara, saya ini lagi sedih. Tuhan ngomong gini, Jason, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada seorang ibu yang setiap malam berdoa buat kamu, dia percaya kamu jadi anak berhasil. Dan aku Tuhan Allahmu yang sudah memanggil engkau menjadi hambaku. Tidak ada seorang pun yang mampu menggagalkan rencanaku dalam hidupmu, saudara. F. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Saudara saya menyembah Tuhan saudara terus. Dan akhirnya saya sampai di Jakarta. Dan sampai di Jakarta saya lupakan gereja besar.
Dan saya mulai dari nol. Saya datangi gereja kecil, komsel-komsel kecil, di mana para penyanyi gak mau datang, saya layani. Sampai ke pedalaman saudara. Akhirnya Tuhan tuh ingat, makanya Bapak Ibu terus sanggup berdoa. Jangan pernah menyerah. Seperti Hana, gak pernah berhenti berdoa. Tidak pernah menyerah walaupun disakiti berkali-kali oleh Penina. Makanya Tuhan ingat orang yang terus berusaha. 24 November tiba-tiba RCTI hubungin saya, lagu Sentuh Hatiku dipakai loh, soundtrack sinetron Natal, dipakai penyanyi baru Maria Sandi. Saya pencipta lagu baru. Dipakai lewat label namanya Impact Music. Saya gak pernah menyangka lagu itu naik menjadi sinetron Natal, pas iklannya, pas mama saya ulang tahun saudara. Saya gak pernah menyangka dari lagu inilah Tuhan mengangkat hidup saya saudara. 2008 saya dapat kabar album Maria Sandi menembus 150.000 kopi. Album saya 2006 yang gak laku itu naik ke 30.000 kopi. Tiba-tiba saya seperti orang penting, dicari seluruh label rekaman. Dicari oleh provider M3, Mentari, Telkomsel semuanya saudara untuk RBT. Tuhan tuh kalau kerja gak pernah setengah-setengah. Dari tabungan yang kecil, Tuhan berkati luar biasa. Waktu hidup saya diberkati, ingat anak-anak muda, jangan lupa sama orang tua. Saya hampiri mama saya bulan Juli 2008 kalau gak salah. Saya ngomong gini, "Mah, sekarang saya udah cukup banyak uang mah, ada berkat mah. Mama mau hadiah apa?" Saya rasa semua ibu-ibu sama jawabannya, "Gak usah lah, uangnya buat kamu aja. Yang penting anak mama berhasil, yang penting anak mama melayani Tuhan." Saya bilang, "Gak usah lebay mah, minta aja susah amat," saya bilang. Akhirnya dia minta saudara, gak tanggung-tanggung. Ya udah, kalau lu paksa mama minta mobil, buset gak tanggung-tanggung dia minta mobil saudara. Saya bilang, "Kenapa mama mau minta mobil?" Sebuah jawaban yang polos ngomong gini, "Mama bosan naik truk sama kenek boketek," katanya. "Kepengen punya mobil yang ada AC-nya, tapi mama gak punya uang." "Emang lu punya uang?" Saya cuma senyum, "Punya mah." Saya keluarkan kunci pertama, ini ada kunci mobil, mobilnya di bawah mah, itu buat mama kok. Mobil Avanza terbaru, bos saya cukup mewah saudara. "Mama pakai itu freonnya, abisin gak apa-apa, nanti saya ganti," saya bilang. Yang kedua Bapak Ibu, rumah saya tuh gak layak tinggal. Belakang kuburan, depan kuburan, kanan kuburan, kiri kuburan. Udah bagus gak pernah ketemu saudara sama kuntilanak ngesot saudara. Hadiah kedua, saya kasih mama saya rumah di pinggir jalan. Rumah yang jauh lebih layak. Saya bangunkan saudara dan saya kasih dia 2 buah ruko. Dengan sebuah harapan. Kalau saya meninggal dalam pelayanan atau saya menikah punya istri yang gak baik, puji Tuhan tempat yang baik, dia punya pegangan buat sisa hidup dia saudara. Hadiah ketiga, sebelum saya kasih hadiah ketiga, saya sujud di kaki dia, saya peluk mama saya. Saya minta maaf Bapak Ibu. Kenapa saya minta maaf? Karena waktu kecil saya sering kurang ajar sama mama papa saya, makanya gak boleh kurang ajar ya. Kasihan orang tua kita itu udah berusaha. Saya waktu kecil sering teriak-teriak gini, "Mah, belum bayar uang sekolah 2-3 bulan malu sama teman-teman. Mah, kenapa hari makan tempe? Kemarin udah tahu, kemarin udah ikan asin, kapan bisa makan daging setiap hari?" Mah, dan mah. Yang ketiga, saya nyesel lahir di rahimnya mama sebagai anak orang miskin. Gak seperti teman-teman saya tinggal minta uang ke orang tua langsung dikasih. Saya harus jualan es keliling untuk membantu keuangan saya sendiri. Sedih saudara jualan es kebo itu. Mama saya cuma nangis. Besoknya jam 5 pagi dia naik motor bututnya keluar hujan-hujanan mencari pinjaman uang agar saya bisa bayar uang sekolah dan cari makanan. Dan saya gak tahu dia sedang demam tinggi. Dia pulang jam 7 malam dengan 1 kantong plastik isinya 1 potong dada ayam dan beberapa lembar uang ribuan. Dia ngomong gini, "Ini ada uang sedikit, kamu bayar 2 bulan ya uang sekolah. Nanti bulan ketiga mama cari lagi. Ini ada daging dada sedikit ya, kamu lihat makan." Dia ke belakang saya ingat. Dengan muka pucat dia potong bagi 4 itu dada ayam. Digoreng, dia siapkan 5 nasi saudara di piring. Cuma 4 piring yang diisi daging buat 4 anak laki-lakinya. Tapi saya lihat, dia cuma makan nasi dengan garam. Dan saya bilang, "Kenapa mama gak mau makan daging mah?" Dia bilang, "Apa? Mama lagi sakit, gak bisa makan daging." Dia cuma nunduk netesin air mata. Dari situ saya ingat saudara, dia gak pernah menyerah dengan keluarganya untuk mendapatkan yang terbaik. Apa yang sudah dia usahakan bagi anak-anaknya, sekarang dia memetik hasil buahnya saudara. Hadiah ketiga, saya kasih mama saya sebuah tabungan deposito. Saya gak perlu sebutkan nilainya.
Saya peluk, dia bilang, Ma, ini ada uang deposito buat mama ya. Mama beli sepatu baru kek, jalan-jalan kek Ma. Saya bilang, kasihan mama selama ini, selama hidup cuma mikirin anak loh. Nih kalian harus ingat, mau beli sepatu baru aja, ngalah demi sepatu anak sekolah. Beli baju baru aja nih, harus ngalah mas, seragam anak. Saya gak pernah lupa kalau kita Sincia Imlek, dia gak mau anaknya kelihatan jelek, mati-matian cari baju yang bagus buat anak yang ingin dihargai. Saya bilang ini buat mama, biarin 3 adik saya, itu jadi urusan saya. Bapak Ibu saya mau katakan, saya cerita gini bukan betapa hebatnya saya, tapi lihat betapa hebatnya Tuhan waktu kita hidup kita bergantung kepada Tuhan, saudara. Saudara, kalau Tuhan sanggup menolong bernama Zakheus, Tuhan sanggup menolong orang yang bernama Jason ini, saudara. Tuhan yang sama juga sanggup menolong kita hari, saudara. Mari semuanya bangkit berdiri yuk. Mari kita datang kepada Tuhan seperti seorang Hana yang menangis di kaki Tuhan. Walaupun disakiti oleh Penina, dia gak pernah balas. Dia gak pernah menyerah untuk berdoa. Datanglah seperti Daud yang berkali-kali berbuat salah. Tapi berkali-kali dia datang kepada Tuhan dengan remuk hati. Tuhan lihat dan akhirnya Daud berubah, saudara. Mari angkat tanganmu dan katakan, ingat Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan, dia gak pernah berubah, tak pernah berubah, tak ada alasan, tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, hati yang hancur, Tuhan pakai, Tuhan pakai. Ini hati kami Tuhan, berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air. Alkitab mengingatnya, Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam